saya ingin bagikan kepada saudara kebenaran firman Tuhan yang saya berdoa bisa memberikan suatu masukan buat roh kita untuk menanggapi apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sebab kalau kita tidak bisa menerima yang begini, koreksi Tuhan akan berat, saudara. Ini salah satu alat yang bagus sekali untuk membongkar kenyataan kehidupan kita. Sebab kalau tidak, sukar kita berkembang. Kalau Anda mau tahu dari mana rahasianya, ini dari ini, tuh, saudara. Kerendahan hati untuk mau menerima apa yang Tuhan sampaikan. Sekalipun bungkusnya tidak enak, sekalipun pahitnya luar biasa. Kita mesti telan itu dan itu merobek daging kita habis-habisan. Tapi kalau ujungnya itu membawa akan kemuliaan nama Tuhan, bukankah itu berkat yang luar biasa buat kita? Amen, saudara. Nah, saya mau sampaikan begini. Ada beberapa model pelayanan sebetulnya ya. Pelayanan yang pertama, itu yang banyak kita jumpai, itu memberikan akan tambahan kepada saudara. Jadi membangun sesuatu dalam wujud memberikan tambahan. Misalnya, ya seperti banyak hamba Tuhan lain lah saudara ya. Anda dengarkan firman Tuhan, lalu kemudian Anda tulis, itu menambah sesuatu buat rohmu. Itu bagus sekali kan. Tapi yang kita nikmati seminggu terakhir ini adalah bukan hanya nambah, pasti ada tambahan. Tapi saya melihat ada satu sisi yang Tuhan sedang berikan kepada kita, yaitu meluruskan apa yang tidak lurus dalam kehidupan kita. Membenarkan kembali apa yang tidak benar dalam fondasi hidup kita. Memperbaiki apa yang sebetulnya tidak tepat dalam kehidupan kita. Dan itu merupakan sesuatu yang penting. Sebab begini, kalau Anda bangun tembok, begitu ada kemiringan sedikit Anda biarkan. Nanti ketika tembok itu makin tinggi, maka kemiringan yang tadinya hanya kecil, tiba-tiba sudah jadi sesuatu yang berat sekali, lalu ujungnya kita runtuh. Nah, pelayanan seperti ini, itu memberikan akan ukuran kepada kita. Tiba-tiba Tuhan datang, dan dia cek lagi dengan garis yang dia tentukan, dan dia mulai ukur lagi, dan dia mulai katakan, di sini kamu salah. Nah, apabila kita sudah terlalu cukup banyak membangunnya, dan kesalahannya fatal, kita harus berkata, Tuhan, yang dibongkar ini terlalu banyak. Tapi kalau kita mencoba kompromi, kita redam dulu, kita biarkan, dan tidak kita bongkar, Anda dan saya tidak akan tumbuh lagi. Berat buat Tuhan untuk menambahi lagi di depan, di atas kita, sesuatu yang baru. Karena itu akhirnya ujungnya akan meruntuhkan. Nah, tapi kalau kita baru sedikit, lalu kemudian diukur lagi, dan didapati dalam keadaan yang tidak benar, mungkin lebih gampang, saudara. Ya. Yang paling celaka, kalau fondasinya keliru. Semua yang salah itu dibongkar total, kemudian diulangi dari nol lagi, dan ini yang sangat menyakitkan. Apakah kita bisa terima itu? Saya bilang, daging susah. Bayangkan kalau Anda jadi pendeta, jemaatmu sudah sekian ratus di satu kota, sekian ratus lagi, hampir 1000 lebih. Dengan gampang Anda berkata, baik saya lepaskan semua. Kalau kita bisa terima kebenaran itu, kita akan membangun dengan lebih baik dan lebih sehat. Nah ini tipe begini yang kita harus mengerti, karena ini Tuhan, saudara. Di Alkitab kita menjumpai banyak sekali fakta, bahwa Allah juga kerja dengan cara seperti ini. Nah, ketika dibongkar itu yang sakit. Karena sebetulnya apa yang dibangun, sepertinya nampaknya tidak ada hasilnya. Dan semuanya sia-sia dan tidak berguna. Jerih payahku selama ini, tidak ada hasilnya. Tapi kalau kita mau melihat dari sisi hati Tuhan, saya yakin cara pandang kita akan berbeda. Kita akan mampu mengerti apa yang sebenarnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Amen, saudara. Jadi kalau Anda bisa menerima yang kayak begini, hidupmu aman sebetulnya. Karena Anda akan diukur terus. Begitu ada penyimpangan sedikit aja, ketahuan. Sedikit nyimpang ketahuan. Nah kalau sudah lama, bongkarnya banyak. Tapi bukankah itu yang kita inginkan? Menyukakan hati Tuhan kita. Amen, saudaraku. Nah, saya ingin berikan beberapa dasar kebenaran pada hari ini. Supaya kita bisa mengerti, saya ingin
Ajak Anda melihat langkah-langkahnya apa sih kalau kita mengalami akan proses pelayanan yang seperti ini. Berbagai hamba Tuhan lain yang bicaranya mungkin sedikit berbeda, tapi kebenaran itu akhirnya membuka akan hidup kita. Bagaimana cara meresponi yang benar yang Tuhan inginkan. Coba buka dulu pada Mazmur 119. Lihat pada ayat yang ke-32 dari Mazmur 119. Sudah, Alkitab berkata, ayat 32, Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau, apa saudara? Melapangkan hatiku. Nah, dalam terjemahan lain, Alkitab berkata, I will run in thy path, because my heart is free. Aku akan lari di jalanmu, sebab hatiku itu merdeka. Hanya orang yang hatinya merdeka, yang bisa lari di jalan Tuhan. Alkitab berkata, I will run in thy path, because my heart is free. Aku akan lari di jalanmu Tuhan, sebab hatiku merdeka. Yang Tuhan sedang kerjakan dalam seminggu ini adalah memerdekakan hati kita. Waktu hati kita ini merdeka, tanpa tembok, tanpa penghalang, kita bisa lari. Yang Tuhan mau adalah membongkar semua penghalang, dan memberikan kemerdekaan dalam hati kita. Dan kemerdekaan itu akan bisa membuat kita lari ke arah yang Tuhan inginkan. Nah, bagaimana caranya? Coba buka Yohanes 8, seperti yang sudah beberapa kali kita baca. Yohanes pasal yang ke-8. Lihat pada ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan ayat 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Lihat, ini perkataan ditujukan kepada orang yang percaya, sudah percaya kepadanya. Dia berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan apa? Memerdekakan kamu. Jadi begini saudara, ini yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Dengar baik-baik, ini kesimpulan yang saya dapat dan saya yakin ini akan memberkati. Coba dengar baik-baik. Banyak orang bingung ya ketika dibongkar. Itu maunya apa sih? Ujungnya mau kemana? Langkahnya mesti apa? Dan biasanya cenderung kita itu mencoba mempertahankan diri. Kita berkata, enggak. Lalu kita counter dengan ayat-ayat lain. Nah, dengerin baik-baik. Alkitab berkata, aku akan lari di jalanmu sebab hatiku itu merdeka. Tapi Yesus berkata, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, tapi proses ngerti dan kemudian merdekanya itu gimana? Jadi begini saudara. Pada waktu seseorang mengalami akan kebenaran Tuhan dalam hidupnya, seperti yang Pak Thomas alami atau saya alami misalnya. Ketika disampaikan kebenaran dengan cara halus atau kasar, itu gak masalah sebetulnya. Kasar itu bulldozer, dinamit, halus itu pakai martil, pelan-pelan. Menjelang Yesus datang, mungkin baru selesai separuh. Jadi karena zaman ini sudah cepat, jadi dibomi, bum, bum, bum gitu ya. Ketika firman itu datang, nah, coba buka dulu, supaya Anda mengerti konteksnya. Mazmur 119, balik dulu. Lihat pada ayat yang ke-130. Mazmur 119, ayat yang ke-130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Jadi ketika firman-firman Tuhan itu disingkapkan kepada kita, maka itu memberi terang dan pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, sekarang dengerin dulu saudara, ini yang saya ingin sampaikan. Hamba Tuhan menyampaikan kebenaran lewat nubuat, lewat firman, lewat khotbah, lewat perkataan pribadi, apapun, whatever. Ketika disampaikan kepada saudara, maka itu kalau itu rema Allah akan berbicara dalam hidupmu.
Nah, tiba-tiba terang itu akan menerangi hidup kita. Firman yang adalah terang itu akan membuat kita tercelik mata kita. Lalu kita sadar siapa kita sebenarnya. Ini kalau sudah kecapai ini saja, saudara. Sudah lumayan. Anda bisa jalan terus. Tapi untuk sadar siapa aku, tantangannya mengerikan. Apa itu? Ayat-ayat yang engkau tahu, yang engkau pakai untuk membenarkan dirimu sendiri. Betul nggak? Contoh begini. Saudara mungkin melihat Pak Thomas di... Sebetulnya sambil hamba Tuhan ini ngomong ke dia, firman kan buat semua kita. Satu bagian mungkin kena ke saudara, Anda bisa lawan begini. Tapi ya harusnya nggak boleh gitu dong. Orang mesti menghargai harga diri orang lain dong. Ngomong kok seperti itu kan nyinggung perasaan orang. Caranya nggak boleh begitu. Setan mulai ubah fokus kita. Bukan kebenarannya yang kita tanggapi, tapi apa? Caranya jadi masalah buat kita. Sehingga kebenaran itu redup lagi cahayanya. Karena kita tolak sebetulnya. Saya bisa ngerti. Atau Anda punya ayat-ayat lain. Ketika disampaikan kebenaran, kita harus hidup dalam kasih. Kasih kok, kasih. Ya harusnya kasih. Kasih itu kan lemah lembut, bukan tanda seru terus, misalnya begitu. Kalau itu muncul di benakmu, saudara, itu sudah resisten, itu menahan kebenaran yang masuk. Entahkah orang teriak, kasih atau kasih, sama aja sebetulnya, saudara. Yang mana? Sebetulnya itu katanya kan sama. Tapi kita lebih cenderung nanggepin caranya atau bungkusnya. Dan kita pakai ayat. Lalu kita nyanyi lagunya Yuda Maelo All. Kasih pasti lemah lembut dan tidak teriak-teriak. Nah, itu nahan kebenaran sebetulnya. Betul nggak, saudara? Dan itu masih banyak. Kalau Anda jago ayat, saudara, jago ayat. Ngerti banyak ayat, keluar semua itu nanti. Harusnya kan ditegur 4 mata. Lalu ada saksinya. Itu semua keluar. Nah akhirnya hati yang mulai menyadari keberadaannya tiba-tiba tertutup lagi. Dan disitulah yang namanya self-righteousness. Kebenaran pribadi, kebenarannya sendiri. Itu mulai muncul. Dan itu menghalangi ketika firman itu disampaikan lebih jauh. Apalagi kalau saudara sudah di brainwash oleh orang lain, yang khotbah itu nanti kayak begini. Itu Anda sedang dibangunkan benteng dengan percuma, semen dan batanya gratis, saudara. Tapi itu ganggu hidupmu sendiri. Jadi kalau saudara ngalami pelayanan, karena ini akhir zaman. Saya percaya 2 yang akan dibangkitkan Tuhan dan sedang dibangkitkan. Yaitu nabi dan rasul. Tapi yang sekarang lagi dalam puncaknya adalah nabi. Dan nabi-nabi ini akan menghasilkan rasul. Nah kalau nabi bicara, itu nggak bisa seperti orang kebanyakan. Dia mesti bongkar apa yang tidak benar. Dan itu yang kita mesti belajar untuk terbiasa dengan dibongkar-bongkar begitu. Sebab kita ini terlalu banyak topeng yang kita pasang, saudara. Belum nyangkut harga diri. Oh sudah pelayanan sekian tahun. Lalu menimbulkan kesombongan dalam diri kita. Kita anggap diri kita ini orang penting dan orang yang sudah hebat. Lalu kemudian ketika dibongkar seperti itu, yang tidak terima sebetulnya ego kita. Saya bisa mengerti ya. Jadi ketika firman disampaikan, dia mulai menerangi hati kita. Lalu ketika kita diterangi, orang yang mau tunduk kepada kebenaran, dia tolak semua penghalang yang muncul dari diri kita. Karena dari hati itu sudah punya pertahanan hebat sekali kan saudara. Ketika terang itu muncul, kita coba tepis, kita berkata, enggak, aku tidak seperti itu. Nah ketika akhirnya kita menyerah, karena tiap hari 8 jam Anda dengar, akhirnya pertahananmu mulai lemah saudara, Anda akhirnya mulai menyerah, terbuka mata kita. Aku ini seperti ini. Nah kalau saudara bisa sadar, aku ini seperti ini. Itu sudah hebat, saudara. Satu langkah lagi, Anda breakthrough. Jebol mesti benteng dalam hidupmu. Tapi kalau kita masih main silat terus,
cara menghindarmu itu begitu tinggi ilmunya. Anda begitu hebat, ilmu meringankan tubuhmu bisa, luar biasa seperti film-film itu. Susah, saudara. Nah, padahal ini sifatnya Allah. Tuhan selalu membongkar yang lama sebelum dia bangun yang baru. Ingat ketika murid-murid Tuhan menunjukkan bangunan bait Allah. Dia berkata, bongkar bait Allah ini. Dalam 3 hari aku bangun kembali. Ngamuk mereka, saudara. Kami bangun sekian puluh tahun. Kamu bilang dalam 3 hari dibangun lagi. Dan Tuhan sebetulnya mau berkata, yang fisik yang di luar harus dirubuhkan. Yang di dalam aku akan bangun. Dan betul kan 3 hari? Dia bangun tubuhnya, baitnya. Ketika dia mati dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, saudara sekalian, ini yang kita harus mengerti. Tapi yang saya perhatikan dan saya belajar, justru pada gebrakan pertama ini, begitu banyak yang tidak berhasil masuk. Kita lebih cenderung bermain silat terus, karena pertahanan kita buat. Dan kita pakai topeng-topeng kemunafikan. Tidak pernah mau jujur dengan Tuhan. Dan ini yang gawat, saudara. Kalau nanti, saya yakin dalam waktu tidak lama, Anda akan melihat perbedaan antara orang yang rendah hati dan jujur di hadapan Tuhan. Dengan orang yang pakai topeng. Anda boleh pakai topeng paling hebat seperti apa. Buahnya tetap tidak bisa ditipu. Anda tidak pernah bisa ambil buahnya orang lain. Anda bawa, Anda pegang-pegang sepertinya buahmu. Tidak bisa, saudara. Dan ini bagian yang kita harus mengerti. Kalau sampai kita berkata, Tuhan, hidupku kok kayak begini. Itu sudah hebat. Nah, seringkali Tuhan bicaranya bukan lewat mimbar. Kadang-kadang kalau sudah tidak bisa diomongin pakai perkataan, dia izinkan kita melalui sesuatu yang akhirnya ujungnya hancur total semua yang kita bangun selama ini. Anda mau tahu contoh paling gamblang itu Simon Petrus. Ya, dikhotbahkan kan? Anda sudah pernah tangkap itu. Mengapa sampai dia menyangkal Tuhan Yesus? Bukan karena dia seorang pengecut. Kalau dia pengecut, menghadapi ratusan tentara yang mau menangkap Yesus, dia berani mulai gunakan pedangnya sendirian, saudara. Kalau dia pengecut, dia sudah kabur. Dia bukan pengecut, dia pakai pedangnya. Dari 12 murid cuma 1 yang namanya Petrus, yang pernah mencoba jalan di atas air. Jangan lupa. Kan tenggelam, Pak, lumayan daripada tidak berani, saudara. Loh ya kan? Mana lebih hebat? Jalan tenggelam atau nonton di perahu? Jalan. Tenggelam ya memang tenggelam. Kan ditolong lagi, saudara. Lumayan kan? Tapi yang lain tinggal di perahu. Jadi ini orang bukan tipe pengecut. Berani orangnya. Pewahyuannya luar biasa. Semua tidak tahu dia Mesias, cuman Petrus yang tahu. Yesus itu Mesias. Ambisi manusianya gede sekali. Dan di situ Tuhan melihat. Di dalam Petrus ini ada sesuatu yang luar biasa. Tapi luarnya manusianya parah. Nah, Allah melihat akan potensi di dalam. Dan dia abaikan faktor luarnya. Seperti Yakub, saudara. Luarnya, nipunya, bohongnya besar. Dalamnya, Tuhan lihat kehausan akan Tuhannya besar sekali. Dia ingini semua yang dari Tuhan dalam hidupnya. Walaupun luarnya kacau balau. Nah, banyak orang Kristen berkebalikan. Luarnya begitu bagus, dalamnya amburadul, saudara. Sehingga apa yang terjadi ketika dibongkar, murtad akhirnya. Nah, Petrus ini ngalami proses Tuhan. Sudah diomongin berkali-kali. Diomongin, lihat iblis menampi kamu. Tetap dia bilang tidak urusan. Diizinkan sama Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang sangat memalukan. Anda bisa bayangin. Seorang pemberani tiba-tiba menjadi seorang pengecut. Itu tamparan hebat dalam hidupnya, saudara. Dan Tuhan selalu begitu. Yang paling kau banggakan apa hari ini? Kalau Tuhan mau kerjain saudara, tanda petik, bukan jelek loh saudara ya. Untuk merontokkan yang lama, dia akan buat kekuatanmu itu mendadak.
berkebalikan jadi kelemahan yang paling mengerikan. Seorang yang berani ngadepi 600 lebih tentara dengan senjata lengkap. Satu orang. Dan dia yang mulai dulu parang telinganya orang, saudara. Seorang yang berani jalan di atas air. Disuruh mancing ikan, buka mulutnya, dapat duit, Petrus. Bayangin. Murid yang terdekat selain Yohanes dan Yakobus dengan Yesus. Lihat Tuhan dalam kemuliaannya. Hebat sekali dia. Jadi bagi orang seperti Petrus yang pemberani, berubah menjadi seorang pengecut, itu memalukan sekali. Dan kepengecutannya itu justru bukan di depan Pontius Pilatus. Masih mending, saudara. Di depan seorang budak perempuan masih kecil. Saya bisa bayangin. Dia ngicir lari gara-gara seorang anak perempuan kecil. Dan dia sampai sumpah-sumpah tidak kenal dengan Yesus. Kalau Anda seorang olahragawan, angkat besi misalnya. Anda begitu bangga dengan ototmu. Suatu hari Pak Tri berkata, Mas, kita ini ada kiriman air minum ini. Tolong dong angkatin ke atas. Anda ngangkat 20 liter, tidak kuat. Ayo saudara, mukamu bisa biru, kuning, merah. Dengan otot begitu, ngangkat 20 liter tidak kuat. Ya kan saudara? Itu sama kalau Anda seorang pendeta. Lalu kemudian ada pertanyaan dalam tes yang kita buat itu. Manusia pertama yang diciptakan Tuhan siapa? Lupa. Ya, pendeta. Tapi pertanyaan, manusia pertama yang diciptakan Tuhan adalah, gak ngerti. Saking tinggi ilmunya, saudara. Itu aja lupa. Anda bisa tahu betapa memalukannya. Atau Anda orang Kristen. Nama juru selamat kita siapa? Lupa loh. Itu seperti itu, saudara. Anda bisa ngerti? Itu sesuatu yang memalukan dia. Malu sekali. Bagaimana orang yang mestinya tinggal sambil ngigau aja keluar perkataan itu. Mendadak dipikir. Gak ketemu namanya. Iya, nama Yesus kok bisa lupa ya, aku kan bayangin. Nah itu kayak Petrus, saudara. Pemberaninya luar biasa. Nekat orangnya. Mendadak jadi pengecut. Itu kan rontok semua, saudara. Semua kebanggaannya rontok semua. Dan di situ loh poinnya Tuhan, saudara. Kalau dia buka, itu bukan cuma menelanjangi. Bukan. Tapi dia mau berkata, ini loh borokmu tuh di sini. Lah kok telanjang? Lah karena seluruh tubuh borok semua. Ya dibuka satu-satu. Terlalu banyak jendelanya di kemeja kita kalau dibuka satu persatu. Karena seluruhnya dibuka akhirnya. Nah, kalau kita tidak sadar itu, kita bisa marah. Ngamuk kita, saudara. Dan biasanya karena harga diri kan. Kita marah, meledak, bang, berantem pasti. Lalu ketika ada umat Ibu Indri datang lagi. Oh Tuhan, berikan kekuatan baru. Terus cari alasan, weekend panjang, saudara. Itu problemnya. Pulang Jakarta lah, ngapain? Ya, lihat Monas, sudah 1 bulan lebih aku tidak memandangi Monas. Anda mau lari kemana, nggak ada gunanya. Sebab kalau perkataan orang sudah tidak mempan, Tuhan akan pakai situasi loh, saudara. Dan itu kau ngalami betul. Percaya? Apa yang kau banggakan, dihabisi. Ada orang yang mungkin bangga, kagum, mungkin penampilannya itu menarik. Ya toh? Oh dia sadar, wah aku not too bad lah. Gitu. Walaupun kaosku 1.003 tapi banyak orang senang sama aku. Ada kayak gitu. Kalau itu merupakan sesuatu yang dia mau dihancurkan. Oh ya, satu kali saudara, engkau akan mengalami. Mungkin ada air keras lewat itu, habis. Ada satu hamba Tuhan, ngalami gitu saudara. Disuruh bertobat tidak mau.
Apa yang terjadi, saudara? Kalau makan, itu nggak bisa ditelan. Dia bunuh diri ya, dia pakai minuman keras. Rusak sini. Sekarang kalau makan, ini ada kayak tempatnya, selangnya. Jadi dikunyah, telan nggak bisa, dibuka lagi, masukin. Sekarang akhirnya jadi pendeta. Kebanggaan manusianya habis semua. Nah saudara itu mau datang ke Tuhan utuh atau berantakan begitu terserah. Sebab Tuhan punya banyak cara. Dan selalu itu caranya. Kalau Anda gampang tersinggung, dengar baik-baik. Kalau firman tidak bisa nembus, Anda akan dikirim orang-orang yang hobinya menyinggung orang lain. Berkata, bagianku ini batu sentuhan. Nyentuh orang terus, saudara. Dan nyentuhnya bagian yang pas luka. Jadi Anda mau sembunyi kemanapun, nggak bisa. Ini loh saudara. Ketika Petrus mengalami peremuan seperti itu, hancur betul. Dia nangis terseduh-seduh. Bayangin seorang pemberani sampai nangis. Dia frustrasi dengan hidupnya. Dia tahu kan Tuhan berkata, 3 hari aku bangkit. Dia malah apa saudara? Ayo nangkap ikan lagi. Kebanggaannya hilang jadi murid Tuhan. Keberaniannya habis sama sekali. Dia nangkap ikan, hasilnya apa? 0, gak dapat apa-apa. Mau tidak mau dia dengar lagi suara Tuhannya. Tebarkan jalamu lagi. Dia tangkap begitu banyak ikan. Dia pikir, aku dapat ikan. Tuhan berkata, adakah lauk pauk ada padamu? Tidak ada Tuhan, tebarkan jalamu. Dia dapat ikan, dia bilang, itu Tuhan. Dia pikir dia lari, dia mungkin bawa ikan untuk sarapan Yesus. Yesus sudah punya sarapan buat mereka. Dan Tuhan itu tukang masak, pintar masak loh saudara. Dan dia berkata, mari sarapan. Bungkam saudara. Enggak ada lagi kebanggaan manusianya. Dia sarapan, nelennya susah mungkin. Dan pada saat itulah, dia bertanya 3 kali. Simon, anak Yohanes. Kita tidak lagi dipanggil Petrus, saudara. Tunda ya Petrusnya, entar-entar aja. Sekarang balik ke buluh dulu. Karena habis dia. Dia bilang, apakah engkau mengasihi aku? Dia bertanya, Simon, anak Yohanes. Apakah engkau agape dengan aku? Tadinya dia bilang, mati, masuk penjara dengan engkau, berani. Dia ngomong apa? Tuhan, aku filio dengan kamu. Jujur kan saudara? Tidak langsung, ya Roh Kudus berkata aku agape dengan engkau. Hilang gitu ya. Kalau saudara bisa ngalami ngerti yang Tuhan mau. Saudara. Yang kedua ditanya, apakah engkau agape dengan aku? Dia bilang, filio Tuhan. Dan Roh Kudus bagus sekali lewat Yesus. Dia berkata, yang terakhir dia bilang, apakah engkau filio dengan aku? Sedih hatinya. Dia bilang, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Aku gak bisa nipu. Aku filio dengan kamu. Dia gak bisa berikan agape, saudara. Dia berikan hanya filio. Jujur. Jadi topengnya sudah gak ada lagi. Kekuatan manusianya sudah hilang. Itu terjadi lewat firman. Lewat ada dibongkar seperti ini. Atau yang paling hebat, lewat situasi. Semua kebanggaanmu dihabisi semua. Dan engkau tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang engkau banggakan selama ini, lenyap mendadak. Seperti Petrus. Dari seorang pemberani, dari seorang pengecut, dia nangis terseduh-seduh, saudara. Dan pada waktu setiap kali dia berkata, aku filio dengan engkau. Sebab Tuhan lihat kejujurannya. Anda bisa ngerti ini. Dan kemudian dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Berilah makan domba-dombaku. Diberi kepercayaan oleh Tuhan. Gereja Katolik anggap dia sebagai paus yang pertama. Sebab itu mandat seperti diberikan kepada Petrus. Anda bisa tangkap ini. Problemnya orang Kristen itu selalu ingin tampil di luar hebat sih. Tapi tidak pernah jujur dalam hidupnya. Satu kali ada seorang teman di gereja yang mengalami kebangkrutan mengerikan, saudara.
Satu persatu bisnisnya hancur semua. Ketika dia ngomong gitu satu pagi, Roh Kudus berkata begini. Coba kamu datang ke hambaku Petrus Agung. Tanya dengan dia cara berdoa itu seperti apa. Dia kaget, saudara. Aku ini kan pendoa syafaat, pikirnya. Kok disuruh tanya cara berdoa? Malu kan, saudara? Tapi itu dorongan begitu kuat, dia datang ke gereja. Masuk ke kantor saya. Tidak ngomong apa-apa. Hanya ngobrol, cerita. Pada waktu dia mulai cerita, entah bagaimana saya tahu itu Tuhan. Tiba-tiba saya cerita ke dia bagaimana cara saya berdoa. Saya kalau berdoa terang-terangan dengan Tuhan, saudara. Untuk apa? Nipu. Misalnya begini. Ada orang menyakiti hati. Saya ngomong, Tuhan, aku sakit hati Tuhan sama orang ini. Mau balas gak boleh Tuhan. Minta engkau yang balas sama saja. Hatinya benci. Alkitabmu berkata harus diampuni, tapi ini sakit. Jadi tolonglah aku supaya anugerahmu turun, aku bisa ngampuni. Tuhan, ini orang begini, susah aku terima Tuhan. Jadi ngomong belak-belakan, hati kita apa, ngomong ke dia. Terus dia bilang, loh, kamu doa tuh gitu. Loh iya. Loh, doa enggak sesuai firman dong. Loh, harusnya gimana? Ya mestinya, puji Tuhan, aku mengampuni. Lah aku belum bisa kok. Apa adanya aku bilang, aku belum bisa ngampuni Tuhan. Tapi tolong aku, supaya aku bisa ngampuni dia. Terus dia baru ngaku. Oh, makanya aku disuruh tanya sama kamu, cara berdoa itu seperti apa. Terus saya bilang gini, oke, aku tahu bisnis itu parah. Sekarang doamu gimana? Ya, kehendak Tuhan jadi. Tapi saya mau tanya begini, itu murni dari dirimu atau sebetulnya engkau berkata begini, kalau boleh Tuhan, selamatkan bisnisku. Yang mana? Loh ya harusnya yang kedua. Aku belum terlalu rela. Jangan bohongi Tuhan. Ngomong terus terang. Tapi ditambahi. Kalau Tuhan mau ini habis, berikan kemampuan buat aku bisa jalani. Ngerti saudara? Itu lebih baik di depan Tuhan. Daripada doa munafik pakai topeng. Toh akhirnya semua akan dibongkar habis oleh Tuhan. Kalau Allah punya maksud besar dalam hidupmu. Ini kurikulum kayak begini saudara. Engkau mesti terima dalam hidupmu. Apa yang paling membanggakan, yang paling engkau takuti, yang paling engkau tidak mau disentuh. Itu akan datang dalam kehidupan saudara. Dan pada waktu itu datang, itu akan merontokkan semuanya. Lalu kita sadar siapa kita sebenarnya. Dengan kita sadar siapa kita menjerit kepada Tuhan. Tuhan ini loh hidupku. Anda ingat waktu engkau lahir baru? Kan sama. Firman disampaikan, nemplak hatimu, engkau berkata, aduh aku ini berdosa. Dan kalau sudah sampai titik seperti itu, artinya engkau bertobat dari apa yang di dalammu, saudara. Dan pertobatan itu gerbang pemulihan. Engkau dikembalikan kepada jalurnya Allah. Lalu Tuhan akan mulai kerja membangun sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Nangkep saudara? Nah itu caranya begitu sebetulnya. Jadi setiap kebenaran, baik perkataan yang diucapkan ataupun lewat situasi, goalnya cuma satu. Bongkar yang Tuhan tidak mau, dan terbuka apa adanya, bertobat dari situ, baru pemulihan terjadi. Nah, saya ingin tunjukkan beberapa hamba Tuhan yang mengalami hal seperti itu.